Shalom Elohim, Bapak Ibu sekalian. Kita buka dulu kitab Yohanes 14. Bapak Ibu, kita jangan cuma pandai omong-omong ya, tapi kita harus bersikap seperti iman kita. Itu penting ya. Kalau cuma omong-omong, cuma teori doang, ya Anda jadi aliran-aliran yang lama ya. Oke, Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 4. Oke. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Puji Tuhan. Ini poin pertama. Kalau ditanya, kenapa Tuhan pergi ke surga? Kenapa Tuhan naik ke surga? Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Yang paling jelas, pertama, dia berkata, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat artinya saudara dan saya semua kita sudah punya kaflik sendiri-sendiri di surga. Catat itu. Ketika Tuhan mengatakan menyediakan tempat bagimu, itu artinya saudara dan saya masing-masing sudah punya tempat di surga. Artinya lebih jelas lagi, keselamatan itu masing-masing. Saya tidak bisa bawa istri saya, bawa anak saya, bawa paman saya, bawa Pak D saya, nggak bisa. Bawa keponakan saya, nggak bisa. Masing-masing mereka punya keselamatannya sendiri. Oleh karena itu mereka punya tempat sendiri. Jadi Bapak Ibu, perhatikan itu. Bagaimana dengan kalau kita sudah meninggal yang belum percaya Yesus? Ya sudah, Anda tidak bisa berdoa lagi. Karena tidak ada hubungan orang mati dengan orang hidup. Lalu bagaimana Pak? Perbaiki hidupmu. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maka Tuhan tetap akan menyediakan tempat bagimu. Ada cerita mereka yang sudah ke surga, menceritakan bagaimana di surga itu kita punya rumah-rumah masing-masing. Dan rumah kita itu dibangun berdasarkan iman kita di bumi. Tentu iman itu adalah kasih dan pengharapan juga. Karena ketiganya itu satu kesatuan. Bagaimana di rumah kita nanti di surga, besar atau kecil, itu bagaimana iman kita di bumi. Itu yang disebut sebagai upah. Saya dari dulu tidak pernah memikirkan itu. Mau kayak apa kayak rumah saya di surga. Saya nggak peduli. Yang saya pikirkan, bagaimana saya hidup di bumi. Itu yang saya pikirkan. Karena saya harus menjelaskan kepada dunia bagaimana iman saya, bagaimana kasih saya, bagaimana pengharapan saya. Dan itu harus terlihat oleh mereka. Tidak ada yang bisa didebat di situ. Kalau orang di bumi saja, imannya nggak benar, kasihnya nggak benar, pengharapannya nggak benar, nggak usah ngomong deh tentang rumah kita di surga. Nggak usah ngomong. Ada orang tidak kelihatan bagaimana pelayanannya, bagaimana imannya, bagaimana kasihnya, bagaimana pengharapannya. Akan sangat sulit tempat dia di surga kayak apa. Dan ada cerita, jangan salah ini. Di surga ternyata juga ada tempat yang namanya barak. Bayangkan kalau saudara, iman kita, pengharapan kita, kasih kita biasa-biasa saja di muka bumi. Pelayanan, so-so gitu ya. Ya, kadang ada, kadang enggak, kadang mau, kadang enggak. Bahkan ada yang enggak mau. Ya kalau dia selamat, ya dia tinggal di barak, kayak di barak gitu. Tapi memang di surga.
Tapi bagi mereka yang memang imannya, pengharapannya, kasihnya luar biasa, maka di surga itu tersedia rumah dia sendiri. Dan saya nggak peduli bagaimana rumah saya di surga. Saya nggak peduli. Saya peduli dengan iman saya di bumi. Pengharapan saya, kasih saya. Dan demikian juga Bapak Ibu sekalian. Anda semua harus peduli dengan iman Anda, pengharapan Anda, dan kasih Anda di bumi. Harus peduli dengan itu. Bagaimana selama ini Anda beriman? Bagaimana selama ini Anda punya pengharapan? Bagaimana selama ini Anda punya kasih? Buktikan itu. Ketika Tuhan berkata, ya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, pada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya, saudara dan saya telah disediakan tempat bagi Tuhan, oleh Tuhan, bagi kita semua untuk melakukan pelayanan di muka bumi yang harus kita kerjakan, yang harus kita tuntaskan, yang harus kita tunaikan. Kalau hanya kita selamat saja, tapi kita tidak melayani, bagaimana bentuk rumah kita? Nah, ini jadi persoalan. Jadi pertama Tuhan pergi ke surga untuk menyediakan itu yang pertama, ya, dan itu tidak terbantahkan. Dan bagaimana kita bisa pergi ke surga? Tuhan bilang cuma satu. Ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu syaratnya. Kita semua sudah percaya ya? Yesus sebagai Tuhan dan Juru. Puji Tuhan. Kita sudah percaya. Ayat 6 ini sudah kita pegang. Tapi kita belum tahu bagaimana bentuk rumah kita di surga. Kita hanya bisa melakukan semua pekerjaan pelayanan kita di bumi. Tunjukkan iman kita, tunjukkan kasih kita, tunjukkan pengharapan kita. Apakah kita sudah menjadi berkat, sudah menjadi terang dan garam? Tunjukkan itu kepada dunia. Tidak hanya kepada sesama orang Kristen, tetapi kepada dunia. Bukan hanya di gereja, tetapi di luar gereja. Amin. Di luar gereja. Kita menjadi terang dan menjadi garam. Itu tujuan Tuhan. Dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Itu janjinya. Tapi cuma satu jalan. Ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa. Lalu, ya, kita lihat lagi ayat yang ke-8. Ketika Filipus bingung dengan gambar Bapa, Filipus bingung dengan gambar Allah Bapa, maka dia bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ketika dia bingung, dia bertanya, kayak apa sih Bapa itu? Tunjukkanlah kepada kami, Tuhan. Lalu Yesus bilang, kata Yesus kepadanya, ayat yang ke-9, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ini saya mau perdalam ya. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dia bilang apa? Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan sebenarnya segambar dan serupa dengan kita. Itu segambar dan serupa dengan siapa? Iya, Allah Bapa itu seperti apa? Seperti Yesus. Karena dibilang di sini, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Nah, sekarang saya tanya. Jadi sekarang perwujudan kita sebagai manusia,
Itu gambarnya gambar siapa? Yesus. Hah? Yesus. Yesus. Yesus adalah firman Allah. Dan dia adalah Allah. Dia menjadi manusia. Itu karena sebenarnya dari dulu gambarnya udah seperti itu. Ngerti nggak? Jadi kalau di Alkitab, Allah berfirman, itu Yesus yang bicara. Walaupun pada saat itu dia belum menjadi manusia. Belum. Tapi gambar dia, ya kita ini manusia. Makanya waktu Tuhan diperlihatkan, Tuhan menampakkan diri kepada manusia, entah dalam mimpi, entah dalam penglihatan. Itu kan gambar Yesus sebagai manusia. Walaupun cuma bercahaya, ngerti gak? Ada bentuknya, kepalanya, ada tubuhnya, ada tangannya, tapi nggak kelihatan. Maksudnya kayak kita enggak bersinar. Tahu nggak bersinar? Jadi kita ini seperti manusia, kita ini bersinar semua. Itu gambarnya Tuhan. Tapi besar, mulia, dan kudus. Dan kalau kita melihat Tuhan seperti itu, kita nggak kuat, lemes. Saking kudusnya, saking sucinya. Jadi dia menampakkan diri. Nah gitu. Tapi waktu dia menampakkan diri setelah dia bangkit, dia betul-betul menjadi seperti manusia. Bahkan dia bilang apa? Dia makan ikan goreng. Betul nggak? Dia makan ikan. Coba dia pakai tubuh kebangkitannya. Lalu dia makan ikan goreng. Setelah itu ya bentuknya seperti itu. Orang-orang yang melihat dia dalam penampakan, dalam penglihatan, dalam mimpi. Seperti itu. Ngerti nggak maksud saya, saudara? Sebenarnya Bapa itu wujud Allah yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita hampiri. Tetapi ketika Tuhan Yesus bilang, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat. Itu artinya seperti itulah Bapak. Bersuara. Kadang-kadang kita mendengar audible voice, suara saja. Itu kan Bapak yang berfirman. Nah, itu ya. Berikutnya, apalagi setelah dia menyatakan dia menyediakan tempat bagi kita. Dikatakan di sini, ayat yang 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah kamu karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi, saudara lihat, seluruh pekerjaan di muka bumi ini, itu adalah pekerjaan Allah Bapa. Amin. Dia meng-create, dia mencipta, dan seterusnya. Itu pekerjaan Allah Bapa. Tapi waktu dia berfirman, itu Yesus. Tidak kelihatan. Tapi waktu firman, itu Yesus. Karena Yesus itu adalah firman Allah. Jadi saudara harus mengerti betul ini. Memang harus pelan-pelan. Karena kita udah terbiasa tidak kekristenan kita dari kecil tidak terdidik dengan baik dan benar. Kadang-kadang guru sekolah minggu juga nggak fasih menjelaskannya. Ya. Jadi anak-anak tuh kalau ngelihat itu gimana sih gambaran Bapak? Ya Bapak itu Yesus. Karena satu. Maksudnya tuh gini loh. Bukan Bapak itu Yesus. Maksudnya kalau kamu melihat Yesus, yaitu kamu melihat Bapak. Karena mereka satu. Sekarang gini. Di dalam diri saya ada perkataan saya nggak? Ada firman saya nggak? Nah, kalau saudara mendengar suara saya, itu saudara berkata, oh itu Pak Anjar, betul nggak? Walaupun saya nggak ada. Itulah seperti itu. Kalau kamu dengar suara Yesus, ya itu suara Bapa. Karena Yesus itu dan firman itu kan nggak mungkin terpisah dengan tubuh. Dan di dalam saya juga ada roh kan? Itu Roh Kudus. Nggak mungkin saya tuh nggak punya kata-kata. Kalau saya nggak punya kata-kata, saya bisu. Nggak mungkin. Ngerti nggak? Karena Allah itu adalah roh. Amin. Roh. Itu. Jadi nanti di surga, kita nggak mungkin akan melihat Bapa. Tapi perwujudan Bapa itu adalah dia muncul. Nah, gitu loh. Tapi dengan sinar kemuliaannya.
Pelan-pelan saya harus ngomong kayak gini, karena saudara harus paham betul. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, ayat 12, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Perhatikan itu. Karena Yesus pergi kepada Bapa, maka kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan luar biasa yang dari Tuhan. Asal saudara dan saya betul-betul betul-betul percaya. Coba kalau saudara dan Tuhan tidak menyatu, bagaimana kita bisa percaya? Bagaimana kita bisa yakin? Kalau kita doakan orang sakit pasti sembuh, bagaimana kita bisa yakin kalau kita nggak menyatu dengan Roh Allah, tidak tidak sama pikiran kita dengan firman Allah. Nggak sama semua yang difirmankan Allah itu dalam pikiran kita, dan kita bilang iya dan amin. Makanya saya bertemu dengan orang-orang yang tidak percaya. Tidak percaya doanya dijawab. Tidak percaya perkataannya menyembuhkan. Tidak percaya dia tumpang tangan, sesuatu pasti terjadi. Tidak percaya. Karena apa? Karena dia berpikir dia tidak seperti Bapa, seperti Allah. Padahal Allah tinggal di dalam kita. Dan dia bilang begini, sebab aku pergi kepada Bapa, ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam. Perhatikan itu. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah percaya sama Yesus, sudah yakin dengan Yesus, dialah Allah, dialah Tuhan, dialah penguasa alam semesta, dialah pencipta langit dan bumi, dialah Allah yang berkuasa, raja di atas segala raja. Kalau sudah percaya, masakan iya firman ayat ini 13 ini bohong? Apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Bohong nggak? Bohong nggak? Bohong nggak? Kan enggaknya pelan. Karena tidak yakin. Kalau saudara yakin, saudara bilang yes, yes, yes. Makanya perhatikan Bapak Ibu, bagaimana engkau beriman, bagaimana engkau berpengharapan. Begitu kita berdoa di dalam nama Yesus, harus betul-betul kita yakin, percaya, terjadi. Titik. Tidak ada koma. Titik. Dalam nama Yesus, amin. Titik. Udah. Sepanjang jalan kehidupan kita sehari-hari, keluar dari ruang doa, dari kamar doa, dari kamar kita yakin dan percaya, terjadi. Cukup di dalam hati saudara ngomong gitu. Kalau masih ragu-ragu, otak kita berputar-putar, inkonsisten kita di dalam iman, nggak akan terjadi. Makanya Tuhan bilang, kamu nggak mempermuliakan aku, karena kamu bilang amin, tapi kamu nggak percaya. Maka doamu nggak dijawab Tuhan. Salah siapa? Salah kita sendiri. Karena kita nggak percaya ayat 13. Sampai kita perlu merengek-rengek, menangis-nangis. Akhirnya Tuhan belas kasihannya datang. Tapi itu bukan iman. Karena Allah penuh kasih. Karena belas kasihan. Coba sekarang praktek sama diri sendiri. Siapa di sini yang sakit? Siapa di sini yang sakit? Saya bisa dapat 2 nih. Nggak berani ngaku karena takut disuruh beriman. Atau sudah beriman, nggak mau bilang diri sakit, walaupun belum sembuh. Itu bagus sebenarnya. Yang kedua, yang pertama nggak bagus. Maka saudara, konsepkan, tanamkan di dalam pikiranmu bahwa engkau itu selalu sehat, selalu bahagia, selalu diberkati.
berguna bagi orang lain. Tanamkan. Lalu itu akan mengalir ke sekitarmu, orang-orang. Tanamkan itu. Sehat, sehat, sehat. Kuat, kuat, kuat. Jadi begitu selesai engkau berkata amin, dalam nama Yesus amin, itu terjadi. Ayat 13 ini betul-betul cilaka 13 bagi mereka yang tidak percaya. Betul tidak? Percaya saudara? Yang benar loh. Benar enggak? Aminnya masih. Benar enggak? Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dalam nama Yesus. Kalau saudara hidup dengan Tuhan yang sudah berjanji, dan dia tidak menggenapi, itu nggak mungkin. Saudara bukan berarti anak Tuhan, bukan. Saudara anak dunia, karena orang dunia tidak percaya kepada Tuhan kita. Tetapi kalau kita anak Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita seperti betul-betul seorang anak percaya kepada bapaknya. Percaya kepada bapaknya. Anak saya minta, Pak beliin ini dong. Oh ya nanti ya kalau Bapak udah punya uang. Dia akan nagih nanti kalau sudah punya uang. Karena dia percaya. Dan saya akan pegang janji saya. Kalau sudah punya uang, saya tepatin. Nah, bagaimana kita seperti itulah kita kepada Bapak kita. Kita kepada Bapak kita yang duniawi, seperti itulah kita kepada Bapak kita di surga. Makanya Yesus bilang, masakan Bapakmu di dunia, engkau minta roti, ngasih engkau ular, apalagi Bapakmu yang di surga. Jadi, perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu ya. Kita ini, Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita sebagai bukti bahwa dia Allah yang perkasa, janji keselamatan terjadi, tetapi dia juga menuntut kepada kita, hiduplah di dalam keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hiduplah menjadi terang dan menjadi garam dengan baik dan benar. Hiduplah dengan firman Tuhan, dengan iman yang benar, yang konsisten. Karena aku sudah menyediakan berkat bagimu. Apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku lakukan. Keren nggak? Keren nggak? Tapi saya tuh masih belum percaya loh. Karena nggak kelihatan meyakinkan. Coba memuaskan saya. Saya nggak puas. Karena itu imannya nggak nyampe gitu. Saya bisa nangkap. Anda bohong saya juga tahu. Karena ininya tuh nggak nyambung gitu. Karena saya harus perdalam ini supaya Anda betul-betul hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang sejati. Ini saya coba ya. Di rumah saya, atapnya ini, lotengnya ini, berkeliaranlah musang. Tahu musang kan? Luar. Berkeliaran nih di dalam. Duduk. Saya dulu itu pikir tikus. Jadi pikiran saya, waduh, salah ini rumah nih. Pasti ada yang bolong nih tempatnya nih. Akhirnya saya tanya sama tukang saya, bolongnya di mana Pak? Jadi di belakang itu, di rumah saya di belakang tuh, atap sama lantai dak itu memang nggak ada tutupnya, space terbuka gitu. Nah bisa masuk itu. Dulu saya pikir itu tikus. Ternyata musang. Kenapa? Karena kencang sekali larinya dan dia sering nabrak itu atap rangka baja besi, rangka baja itu. Jadi kedengaran ting ting ting. Waduh, kalau lagi berantem atau lagi apa gitu, ramai sekali. Sudah tahu nggak? Tahu ya sekitar 2 tahun lah, 2-3 tahun ya. Suara itu saya dengar terus, dengan saya selalu mengelus dada. Pikiran saya, cara satu-satunya adalah tutuplah itu lubang, ya kan?
kasih jeruji besi sehingga tidak bisa Musa lewat. Sampai pada saya satu titik, Tuhan tuh lembut banget. Kamu kalau punya uang, kamu bisa bayar tukang dan beli jeruji besi. Kamu tutup itu. Kelihatannya simpel dan terjadi. Tapi sekarang kamu nggak punya uang kan? Wah, itu dalam banget itu. Artinya begini, kalau kamu mengandalkan kekuatanmu, keuanganmu, ekonomimu, cara berpikirmu, kamu telah meninggalkan aku. Waduh, itu keren banget itu saya tuh. Dan firman ini, ketika saya lagi renungkan, tahu nggak saudara, kalau kita hidup sama Tuhan, Roh Kudus itu beda lah sama orang yang kasar, yang nggak bertobat, nggak lahir baru. Tapi kalau kita udah intim sama Tuhan, Tuhan tuh ngomongnya lembut. Bahkan mungkin kita nyaris bilang, itu benar gak sih dari Tuhan? Tapi kalau kita udah intim, kita tahu itu Tuhan. Jadi malam-malam semua anak saya udah tidur, istri saya juga udah tidur, saya masih kerja gitu kan, edit khotbah saya gitu. Saya dengar tuh suara, waduh, karena suka ngagetin kalau udah malam-malam gitu kan, jam 1, jam 12 gitu. Kaget. Tahu nggak? Sekarang di rumah saya nggak ada lagi Musa geludak-geluduk itu. Apa yang saya bilang? Sederhana, saya bilang ini. Musa, diam. Pergi kamu dari sini. Dalam nama Yesus. Terus saya ngomong sama diri saya sendiri. Masa nama Yesus tak berkuasa? Gak mungkin. Nama Yesus. Saya harus ngomong berkali-kali. Kenapa? Karena sudah terbiasa di otak saya. Kita itu pakai manusia pikiran. Betul nggak? Apalagi orang-orang sombong bilang gini. Kita kan manusia. Apa-apa Tuhan. Pakai dong otakmu. Kamu kan diciptakan Tuhan punya otak. Pakai otak. Ini orang sombong. Betul tidak? Orang sombong. Saya cuma bilang, Musa, kamu diam. Pergi kamu dari sini. Nggak kencang-kencang saya. Ya kayak gini, sob. Pergi kamu dari dalam nama Yesus. Saya perbaiki nih otak saya. Nama Yesus masa nggak berkuasa? Pasti berkuasa. Nggak mungkin. Itu janji Tuhan. Masa iya Tuhan nggak berkuasa? Nggak mungkin. Saya bergumul dengan suara kedagingan saya. Kan gitu, kita sebagai manusia. Suara kedagingan dengan suara iman beradu. Betul tidak? Itu beradu. Yang kesombongan kedagingan itu menyangkali. Ini kan hal biasa. Udahlah, panggil tukang. Pasang alat itu jeruji. Selesai masalah. Enggak. Berhenti. Tanya anak saya sama istri saya. Udah senyap itu sekarang malam-malam. Udah gak ada Musa. Ayo, mau apa kamu? Mau apa? Coba, saudara mau apa sekarang? Itu kan berarti berbalik kepada kita. Oh iya ya. Kok kita selama ini suara kedagingan kita lebih kuat daripada suara I? Gimana? Gak ada yang mustahil begitu. Gak ada. Dan saya itu sudah terbiasa sebenarnya. Hal-hal yang kecil itu saya pakai nama Tuhan. Nama Yesus. Mungkin kalau pakai logika harus diselesaikan dengan uang. Ke bengkel. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, jaga mobil ini sebelum saya punya duit. Jangan sampai dia rusak. Ini tuh terjaga. Sesuai iman saya, terjaga. Karena kalau kita nggak pakai suara Tuhan, suara iman, kita pasti stres. Masa anak Tuhan stres? Tuhan sudah bilang, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan itu tidak sama dengan yang dunia berikan. Jadi kok stres?
Nggak ada itu stres. Dulu saya kalau nyapu, ngepel, nyuci itu nggak kuat karena tidak terbiasa. Pagi-pagi nih, saya udah, aduh, ini mesti nyuci, wah ini mesti nyapu nih, oh ini mesti ngepel. Saya bilang, Tuhan, berikan aku kekuatan untuk nyapu, ngepel, nyuci. Saudara tahu nggak? Saya ngerti lah pembantu dan ibu rumah tangga kenapa stres. Karena kalau ngeliat cucian, mukanya kusut. Aduh, cucian lagi. Kalau ngeliat piring, bilang, aduh, berantakan lagi. Aduh, sampah di mana-mana. Aduh, gitu. Aduh, rumah kotor. Betul tidak? Betul tidak? Ini ibu-ibu loh. Saya ngalamin. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan. Tahu nggak? Sekarang saya nggak pernah capek. Dulu kalau habis nyapu, kalau berkeringat tuh, ini ya. Sekarang enggak. Dan tahu nggak? Saya ngeliat semua yang kotor-kotor, apa berantakan itu saya diem. Dulu istri saya ngomel sama saya, Papa ini kalau nyuci aja, apa tugas ngomel aja, ngomel-ngomel. Ya itu dulu, karena saya belum bertobat, karena masih capek. Sekarang mah cuek aja, udahlah. Kadang-kadang kamu aduh, bangun-bangun, wow, piringnya berantakan. Waduh, kalau istri saya sudah merusak dunia gitu ya, semua di mana-mana berantakan, sampah gitu. Waduh, ini dia. Tapi ya udahlah kita kerjain. Ngerti nggak? Karena sudah didoakan. Begitu bilang dalam nama Yesus amin, itu pasti kelar. Makanya harus sama kita dengan iman itu. Jangan biarkan kata-kata kelemahan, kedagingan itu menang melawan kata-kata iman. Nggak boleh. Makanya Tuhan bilang, aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya supaya Bapak dipermuliakan. Nah, Tuhan senang loh. Jadi saya tahu tuh kalau saya lagi, wah ini Tuhan senang nih lihat dari surga. Iya, anakku lagi nyuci piring. Iya, anakku lagi nyapu. Iya, anakku lagi nyuci baju. Iya, anakku lagi ke bengkel. Tanpa dia ngomel, tanpa dia keluh kesah, dia bawa pakaian ke laundry, gitu. Jalanin aja. Itu saya berpikir sendiri, oh Tuhan lagi seneng nih lihat aku ini. Itu happy nggak? Happy ya iya iya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Gitu. Makanya kalau besok-besok ya, Ko Johan sudah memuji menyembah, apalagi udah pujian, mukanya jangan masam ya. Saya ke belakang, pujian kok mukanya masam. Mukanya ketawa dong. Mukanya masam. Tepuk tangan. Tepuk tangan itu hanya sebuah kebiasaan. Tapi kalau Anda tidak tersenyum dan Anda tidak bersuka, ngapain juga? Bersuka, bersuka. Lalu mukanya masam. Apa itu? Senyum, ketawa. Saya tahu tuh. Dia tuh ngeliat saya terus. Kalau saya senyum, nah dia bahagia. Semangat dia keyboardnya. Nah itu. Karena saya tahu pengaruhnya besar. Ngerti gak? Pengaruhnya besar. Dan dia anak saya. Jadi saya ingin menghibur dia. Supaya dia yakin dengan tugas dia. Amin. Iya. Banyak loh imam musik pada stres loh. Kalau pendeta gembala di gereja lainnya saya perhatikan itu. Stres loh. Benar nggak? Iya. Imam musik, worship leader itu stres tuh ngadepin pendeta gembala. Kalau udah nadanya mencong atau apa itu salah atau gimana gitu, mukanya masam. Saya udah tahu karena saya ada pendeta gembala ya. Tapi saya nggak mau begitu. Udahlah. Tuhan juga nggak marah. Kita aja marah. Sok suci, sok hebat, sok benar, sok kudus, sok-sokan lo.
Itu pendeta kepala bertobat kamu. Hanya sebuah lagu mencong dikit aja udah masak mukanya. Aduh ampun deh. Kasihan itu imam musik itu. Saya mah nggak peduli lah, yang penting happy aja. Hati kita gitu lah. Itu nggak terpengaruh dengan kesalahan-kesalahan yang nggak penting itu. Ngerti ya? Amin? Amin. Ya, makanya besok banyak kesalahan. Karena tadi dibilang kesalahan tidak penting. Oh boleh berarti ya. Ya enggak juga. Tetap aja disiapkan dengan baik dan benar. Amin. Iya begitu. Nah yang kedua ya, tadi kan janji semua. Yang pertama dia menyediakan tempat bagiku. Yang kedua Tuhan akan memberikan mengutus Roh Kudus. Dia pergi ke surga. Selain menyediakan tempat, dia memberikan Roh Kudus. Nah, itu kita akan ngomong nanti ketika kenaikan ke surga Pentakosta. Siapa di sini yang belum dapat bahasa roh? Udah semua? Udah tadi belum? Belum tapi sudah. Gimana sih? Udah belum? Udah. Udah, ya sudah, kencang. Yang dulu kayak pas sama bola sama Pak Jo, diam-diam aja dia. Mereka bilang nggak butuh gue. Oh ya sudah kalau nggak butuh. Ayo, mari kita bangkit berdiri. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami terus Tuhan menjadi alat di tangan-Mu yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Kau telah pergi ke surga menjadikan tempat bagi kami, dan Kau telah mengutus Roh Kudus-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan kami sekarang mau hidup bersama dengan Roh Kudus, melakukan segala firman-Mu, kebenaran-Mu. Kami akan berkata ya dan amin terhadap firman Tuhan. Setiap kami berdoa di dalam nama Yesus, kami percaya terjadi seperti yang kami imani. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerjalah terus dalam diri kami masing-masing. Karena Kau selalu mendidik kami, selalu mengajar kami, dan menuntun kami. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.